Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan membahas tentang manajemen dan pengendalian peralatan. Nah, kenapa manajemen maintenance ini perlu dipelajari? Yang pertama adalah pertumbuhan atau kebutuhan personal maintenance itu akan terus meningkat. Mengapa demikian? Karena sekarang pabrik, industri menggunakan proses otomasi sehingga mengurangi jumlah operator. Tetapi ini memberi konsekuensi jumlah maintenance semakin bertambah dan kompleks, sehingga diperlukan personel maintenance yang lebih banyak. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa pelaksanaan maintenance atau perawatan ini oleh bagian maintenance. Jadi di dalam organisasi suatu industri itu akan baik jika terdapat bagian maintenance di dalam struktur organisasi mereka. Nah, apa saja tugas dan fungsi bagian maintenance? Ini banyak sekali tugasnya. Yang pertama adalah merencanakan dan memperbaiki peralatan atau fasilitas agar sesuai standar yang ditetapkan. Jadi, bagian maintenance itu harus menjaga agar kondisi peralatan tetap bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, itu melaksanakan preventive maintenance, terutama di dalam mengembangkan dan menerapkan perawatan terjadwal untuk menghindari kerusakan atau kegagalan yang berat. Jadi, pekerjaan maintenance pada bagian maintenance itu adalah terutama preventive maintenance. Dengan preventive maintenance yang baik, tidak hanya kerusakan berat yang dihindari, tetapi juga memperpanjang umur peralatan. Tugas yang ketiga adalah menyiapkan anggaran yang masuk akal untuk kebutuhan personel dan bahan. Jadi maintenance juga tetap menggunakan bahan, misalnya pelumas, pelat, las, dan sebagainya. Kemudian diperlukan orang untuk membayar, untuk transport, ya, untuk suku cadang, tetapi semua biaya itu harus masuk akal. Nah, fungsi yang keempat, tugas dan fungsi yang keempat adalah mengelola persediaan untuk memastikan bahwa suku cadang atau bahan yang dibutuhkan itu mencukupi pelaksanaan maintenance. Ya, jadi kalau tadi itu menyusun anggaran, sekarang adalah mengelola persediaan. Persediaan itu bisa berupa suku cadang, bisa juga bahan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika melakukan maintenance atau dalam keadaan darurat melakukan corrective maintenance, sudah tersedia suku cadang dan bahan yang diperlukan. Terutama di dalam preventive maintenance, semua sudah terjadwal sehingga suku cadang dan bahan sudah harus tersedia sebelum jadwal maintenance dilaksanakan. Yang lima, menyimpan rekaman peralatan, servis, kegagalan, dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah jika terjadi sesuatu atau kegagalan pada suatu peralatan, maka sudah langsung dapat dideteksi apa penyebabnya.
Ya. Rekaman itu juga menyimpan spesifikasi serta tanggal pembelian. Semua jadwal maintenance, kapan rusak, kapan diperbaiki, dan seterusnya itu disimpan oleh bagian maintenance. Yang keenam adalah mengembangkan metode yang efektif untuk memonitor staf maintenance. Ingat, sebaik apapun di bagian maintenance, jumlah staf maintenance pasti terbatas. Ya. Kemudian, ketika melaksanakan maintenance, maka staf maintenance ini akan berada di berbagai tempat yang memerlukan maintenance. Nah, itu sebabnya bagian maintenance itu harus mempunyai cara yang efektif untuk memonitor agar tahu apa yang dilakukan oleh staf maintenance dan di mana mereka berada. Nah, yang ketujuh, mengembangkan teknik yang efektif agar personel, manajemen, dan kelompok kepentingan lain peduli pada aktivitas maintenance. Siapakah kelompok lain atau kelompok kepentingan lain? Biasanya yang paling dekat itu adalah bagian produksi. Yang kedua adalah bagian akuntansi. Dan yang ketiga adalah bagian pengadaan. Nah, yang ketiga kelompok kepentingan lain yang paling dekat ini itu harus tahu persis bagaimana maintenance itu bekerja, kapan mereka memerlukan peralatan dan bahan, dan kapan mereka harus disupport. Sehingga secara keseluruhan industri tetap dapat memenuhi target kinerjanya. Nah, tugas yang ke-8 adalah melatih staff maintenance dan orang lain untuk meningkatkan keahlian. Jadi tugas bagian maintenance itu melatih staff maintenance pasti, ya, apalagi jika ada peralatan baru. Yang berikutnya, kenapa perlu melatih orang lain? Nah, orang lain ini adalah orang yang paling dekat dengan peralatan. Misalnya operator. Jadi operator juga perlu dilatih agar di dalam operasikan peralatan tersebut atau mesin tersebut itu sesuai dengan prosedur dan standar. Yang sembilan, menilai perencanaan fasilitas baru, instalasi baru, dan lain-lain. Jadi tugasnya cukup berat. Ya, jadi jika ada suatu industri itu punya perencanaan untuk membangun pabrik baru misalnya dengan mesin baru, maka ini adalah tugas dari bagian maintenance untuk menilai kelayakan dari fasilitas dan peralatan yang baru tersebut. Dan perlu Anda perhatikan bahwa tugas bagian maintenance itu nanti tidak hanya pada mesin listrik saja, tetapi juga bagian-bagian yang lain, elektronik, software, komputer, kemudian bangunan-bangunan sipil, saluran, jalan, ya, dan sebagainya. Yang ke-10, menerapkan metode untuk meningkatkan keselamatan ya, dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan keselamatan bagi staf maintenance. Jadi keselamatan kerja itu tidak hanya untuk bagian maintenance, tapi juga untuk bagian-bagian yang lain. Jadi ini tugas bagian maintenance untuk melaksanakan pendidikan keselamatan kerja. Yang ke-11, menyusun spesifikasi kontrak dan memeriksa pekerjaan kontraktor sesuai dengan kontrak. Jadi tadi
rencana dinilai oleh bagian maintenance sudah oke, maka bagian maintenance akan mengungkapkan spesifikasinya untuk diberikan kepada kontraktor. Ketika kontraktor itu melaksanakan kerjanya, maka bagian maintenance yang memeriksa apakah pekerjaan kontraktor sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Nah, di dalam organisasi maintenance, tentu saja tidak selalu lokasi industri itu berada di satu tempat. Bisa juga di tempat yang terpisah. Misalnya, satu lokasi ada di Semarang, lokasi yang lain ada di Batang, ya, atau di Solo, misalnya. Nah, pertanyaannya adalah, tempat maintenance atau bagian maintenance ini, tempatnya, mau terpusat atau dipecah. Ya. Misalnya, kantor pusatnya di Semarang, maka kalau sentralisasi, maka seluruh peralatan, bahan, orang, ya, semua ada di Semarang. Sedangkan desentralisasi, maka staf ini satu staf, suku cadang, bahan akan dibagi. Ya. Nah, tetapi pertimbangannya yang pertama adalah ada tidaknya tumpang tindih kewenangan. Maksudnya begini, kewenangan itu harus dilihat di masing-masing lokasi. Jadi kalau misalnya di lokasi tertentu di sana sudah diberi kewenangan untuk melakukan maintenance sendiri, mempunyai bagian maintenance sendiri, maka tidak diperlukan, ya, desentralisasi. Kemudian juga bergantung pada jumlah personel. Kalau jumlah orangnya sedikit, maka tidak bisa menggunakan model desentralisasi. Yang ketiga, pertimbangannya adalah jika ada bagian lain yang terlibat. Ya, yang keempat, jalur pelaporan dan tanggung jawab sependek mungkin. Jadi, bagian maintenance itu selalu diusahakan berada di tempat yang paling cepat dilapori dan penyelesaiannya secepat mungkin. Nah, itu tadi yang menjadi pertimbangan tempat di bagian maintenance. Nah, sekarang kita membahas apa sih kelebihan sentralisasi. Yang pertama lebih efisien, biayanya lebih rendah. Yang kedua, orangnya lebih sedikit, karena jika desentralisasi, orangnya dibagi sehingga memerlukan lebih banyak orang. Garis supervisinya lebih efektif. Kenapa? Karena mudah diawasi. Bisa saja misalnya kalau sentralisasi di dua tempat. Mereka punya industri, satu di Semarang, satu di Solo, maka masing-masing industri ini punya bagian maintenance sendiri. Ya. Jadi di Semarang sentralisasi, di Solo juga sentralisasi. Yang keempat, penggunaan peralatan, peralatan khusus, dan orang yang berkeahlian khusus lebih banyak. Ya, jadi memang ada beberapa peralatan atau mesin yang memerlukan keahlian khusus dari orang-orang tertentu. Dan yang kelima, diizinkan mengadakan fasilitas yang lebih modern. Dan yang keenam, lebih efektif dalam on-job training. On-job training ini pelatihan di lokasi kerja. Jadi bekerja juga berlatih. Ya, terutama untuk staf yang baru.
Nah, mana pilihannya? Pemilihan sistem bergantung pada kondisi perusahaan. Ya, tetapi biasanya dikombinasikan untuk mengurangi kekurangan kedua-duanya. Jadi tadi kalau di situ kelebihan sentralisasi, berarti itu adalah kekurangan desentralisasi. Sebaliknya, kalau kelebihan desentralisasi berarti kekurangan sentralisasi. Nah, eh, di dalam melaksanakan maintenance, bagian maintenance itu harus melaksanakan maintenance secara efektif. Nah, bagaimana membuat program supaya efektif? Langkah-langkahnya ini ada 9. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi kekurangan yang ada. Kemarin sudah kita bahas, ya, bagian-bagian mana yang perlu preventive maintenance. Karena pekerjaan utama bagian maintenance adalah tadi preventive maintenance. Apa saja kurangnya di sana? Yang kedua, tentukan tujuan maintenance. Tujuan maintenance sangat bergantung pada kondisi. Jika preventive PM-nya sudah bagus, bisa meningkat ke proaktif. Ya. Yang ketiga, tentukan prioritas. Mana masalah maintenance yang harus diselesaikan. Ya, sebagai contoh, kalau PM-nya jelek nanti akan tinggi corrective maintenance. Maka harus menentukan prioritas, prioritas peralatan mana dan prioritas area tempat mana yang perlu mendapat perhatian. Kemudian tentukan parameter pengukuran performanya karena ketika kita buat perencanaan, kemudian melaksanakan rencana tersebut, maka diperlukan ukuran apakah rencana tersebut terlaksana atau tidak. Yang kelima, susun rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek bisa bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, 6 bulan, atau 1 tahun. Sedangkan rencana jangka panjang bisa 5 tahun. Nah, setelah menyusun rencana, yang keenam adalah bagikan dokumen rencana kepada orang yang berkepentingan. Siapa saja yang berkepentingan? Ada staff maintenance, kemudian ada bagian produksi, bagian keuangan atau akuntansi, kemudian bagian pengadaan, direktur, ya, mungkin manajer atau direktur. Ya. Jadi semua yang berkepentingan terhadap maintenance. Karena tanpa peran serta mereka, bagian maintenance ini akan terganggu kerjanya. Nah, setelah rencana ada, kemudian dokumen sudah terdistribusi dan disetujui, maka kita kemudian melaksanakan rencana maintenance. Ya, yang kedelapan, buat laporan perkembangan. Kemudian yang 9, periksa kemajuan secara periodik. Kalau rencananya 3 bulan, maka setiap bulan atau setiap 2 minggu eh, pelaksanaan rencana itu diperiksa lagi. Nah, ini ada hal-hal yang harus ada di bagian maintenance, ya, di dalam melaksanakan manajemen maintenance. Yang satu itu kebijakan maintenance. Kebijakan dapat berupa bagaimana kita melaksanakan maintenance, mengutamakan PM misalnya, kemudian bagaimana kita mengatasi kalau terjadi corrective maintenance, atau kita mau proaktif atau melaksanakan reliable centered maintenance. Yang kedua, itu adalah pengendalian material atau bahan. Harus dikendalikan karena di dalam maintenance akan banyak sekali item material dan bahan yang uh, disediakan.
Yang ketiga, memiliki sistem perintah kerja. Yang keempat, memiliki rekaman peralatan atau mesin. Yang kelima, preventif dan korektif maintenance. Ini harus secara hati-hati dibuat prosedur dan standarnya. Kemudian juga memiliki sistem prioritas dan pengendalian permintaan pelayanan. Yang dimaksud dengan pelayanan di sini adalah pelayanan karena permintaan dari bagian lain untuk melaksanakan maintenance. Misalnya dalam hal terjadi kegagalan yang kedua mengukur performa dari maintenance. Ya, demikian teman-teman mahasiswa pembahasan kita pada manajemen maintenance. Selanjutnya, untuk pertanyaan dapat disampaikan pada forum diskusi di e-learning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.